Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Public Caustic Test. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Cecilia dari kelas PI06 dengan NIM 230414602228, mata kuliah Tes Inventory, dosen pengampu Umi Nur Kholipah, MPC Psikolog. Baiklah, langsung saja ke materi pertama, yaitu pengertian. Apa itu PAPI Caustic? PAPI Personality and Preference Inventory, sering disebut juga PAPI Caustic karena dikembangkan oleh Dr. Max M. Caustic pada awal 1960-an. Adalah inventory kepribadian yang dirancang khusus untuk konteks kerja atau organisasi. Tes ini mengukur preferensi dan persepsi individu terhadap situasi kerja, bukan diagnosis klinis dengan fokus pada gaya kerja, motivasi, hubungan antar pribadi, dan kecenderungan perilaku di lingkungan pekerjaan. Selanjutnya ada faktor atau dimensi yang diukur dalam PAPI Caustic meliputi motivasi dan orientasi kerja, hubungan sosial antara atasan dan bawahan, aktivitas serta energi kerja, gaya kerja dan kepemimpinan, serta stabilitas emosional. Slide selanjutnya yaitu administratif PAPI Caustic biasanya dilakukan oleh HR atau psikolog organisasi dalam berbagai konteks, seperti proses seleksi karyawan, assessment center, maupun program pengembangan karir. Tes ini membantu perusahaan memahami preferensi, motivasi, serta gaya kerja individu agar lebih sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pelaksanaan PAPI dapat menggunakan dua format utama, yaitu ipsatif PAPI dengan metode forced choice dan normatif PAPI-N dengan skala Likert. Waktu pengerjaan tes umumnya berkisar antara 15 sampai 45 menit dan dapat dilakukan secara online maupun menggunakan kertas tergantung kebutuhan organisasi. Next, yaitu ada cara kerjanya. Cara kerja PAPI Caustic adalah dengan meminta peserta menjawab pernyataan dalam format ipsatif PAPI melalui pilihan pasangan pernyataan atau format normatif PAPI-N menggunakan skala Likert, sehingga menghasilkan profil, preferensi, dan gaya kerja individu. Next, yaitu ada scoring. Scoring PAPI Caustic dilakukan dengan mengolah jawaban peserta pada format ipsatif PAPI sebagai pola preferensi relatif atau pada format normatif PAPI-N sebagai skor yang dapat dibandingkan antar individu lalu ditampilkan dalam profil kepribadian kerja. Next, yaitu ada interpretasi. Interpretasi dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu membaca pola preferensi, ipsatif atau skor normatif. Yang kedua menggambarkan motivasi, perilaku, dan gaya kerja individu. Yang ketiga menilai kesesuaian dengan peran kerja dan budaya organisasi. Yang keempat yaitu hasil sebaiknya dianalisis oleh profesional berpengalaman. Nah, interpretasi PAPI Caustic ini dilakukan dengan menelaah pola preferensi pada format ipsatif atau skor normatif pada format skala, sehingga dapat diketahui kecenderungan perilaku, motivasi, serta gaya kerja individu. Hasil tes ini memberikan gambaran mengenai bagaimana seseorang memandang peran kerja, cara berinteraksi, serta prioritas dalam menyelesaikan tugas. Dalam konteks organisasi, interpretasi PAPI digunakan untuk menilai kesesuaian individu dengan tuntutan pekerjaan dan budaya perusahaan. Oleh karena itu, hasilnya sebaiknya dianalisis oleh profesional berpengalaman agar lebih akurat dan mendukung pengambilan keputusan dalam seleksi, pengembangan, maupun konseling karir. Next, yaitu ada tujuan penggunaan. Tujuan penggunaan PAPI Caustic adalah untuk mengukur preferensi, motivasi, perilaku, serta gaya kerja individu guna menilai kesesuaian dengan peran pekerjaan dan mendukung proses seleksi maupun pengembangan karyawan. Dan yang terakhir yaitu ada kesimpulan. PAPI Caustic adalah tes kepribadian kerja yang membantu memahami motivasi, gaya kerja, serta kesesuaian individu dengan peran dan lingkungan organisasi, sehingga mendukung seleksi, pengembangan, dan pengelolaan karyawan secara lebih efektif. Baik, sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.